Kamu bergumul apa deh? Iya, kamu bergumul apa sih, Den? Kembali ke topik, kembali ke topik. Coba. Ini aman kalau yang ini. Bentar. Iya. Jadi kayak gitu Bang ya. Lalu kayak gini Bang, kembali kalau kita bicara mengenai tadi kan pemahaman dan segala macam. Gimana dengan personal preference orang lain gitu? Maksudnya dalam artian kan orang melakukan sesuatu itu karena ada prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Ya, itu kan itu bisa dari keluarga. Sadar atau tidak sadar. Iya. Di balik tindakan itu ada value Betul. yang direngkup ya. Entah dia dari lingkungan, keluarga atau apapun itulah gitu. Sehingga berbenturan dengan orang lain. Dari Abang sendiri gimana nih? Ketika mungkin nanti kami pun akan berhadapan dengan orang semacam itu yang jauh lebih banyak mungkin di kehidupan kami. Sebenarnya gini loh, ini pembicaraan yang bisa jadi saya tangkap nyambung dengan yang Denny sampaikan, bisa jadi juga berbeda gitu. Oke. Iya kan? Kan pembicaraan itu nggak selalu ada yang prinsip kan? Betul. Ya. Santai-santai bisa. Santai juga bisa. Jadi juga dalam berrelasi sama orang lain kan kita bukan juga kayak datang dengan mode perang kan? Percaya nggak? Dogma doktrin. Karena begini juga. Makanya konteks pertanyaannya nih saya perjelas dulu gitu ya. Karena juga dalam relasi itu misalnya kan, ini udah sampai ke relasi ya. Dalam relasi ada prinsip, iya kan? Relasi itu jauh lebih penting daripada memenangkan argumen. Yes. Oh, oke. Iya. Makanya pertanyaannya kadangkala sih yang ditolak bukan argumen ya. Oke. Kadangkala yang ditolak adalah personnya gitu. Oke. Kan orang tuh namanya diskusi kan ya selalu ada presupposisi atau pikiran di belakang. Makanya kita memulainya dengan sedapat mungkin ya. Artinya Oke. gimana kita komunikasi gitu kan. Artinya nggak selalu lah untuk memenangkan perdebatan. Kan nggak selalu juga kita, misalnya tadi kita bicara Gen Y, Gen Z, ya selalu juga kita berbeda pandangan kan. Iya. Karena yang menarik misalnya, kenapa kita memperbincangkan tentang Gen Y, Gen Z, Gen Z lah terutama ya, karena kita mau mengerti mereka. Ya. Oke. Jadi kan kita mau mengerti mereka, kita mau memahami mereka begitu. Kita mau beradaptasi dengan mereka. Paling tidak kalau kita pelayanan, pesan-pesan yang kita bagikan, bagaimana cara mendekati mereka. Nah nampaknya juga saya nggak tahu sih, mungkin Denny yang lebih mendalam ya. Gen Z. Ya bukan dalam arti apakah pertukaran perdebatan ini sesuatu yang menarik buat mereka, atau sebenarnya mereka mau berdiskusi? Iya. Kalau untuk konteks aku kan Gen Z juga nih ya. Iya makanya. Dan bertemu dengan beberapa teman-teman yang Gen sama Z, Gen Z juga nih. Iya. Onderdilnya Gen Z ya. Iya. Dua-duanya sih masuk dalam kemungkinan yang kita tertarik semua. Iya. Ada momen dimana kita memperdebatkan sesuatu yang kita pandang sebagai sesuatu yang ini pandangan saya nih, ketemu dengan orang yang nggak setuju. Kenapa menarik? Karena kan kita mencari makna itu nggak bisa langsung diterima aja. Oke, ini kayaknya menarik, saya terima. Nggak bisa kayak gitu. Nah, aku bertemu dengan beberapa teman-teman yang kita berdialog dalam dan keras. Ada kayak memancing emosi, tapi memang berdebat itu sebagus itu buat kita. Kenapa? Karena ada momen di mana kita saling mempertanggungjawabkan apa yang kita pahami nih. Dan ada usaha juga memahami dong. Apa yang ada pertukaran. Ada pertukaran ya. Tapi memang kalau kita ketemu dengan orang-orang juga yang mereka pengen dipahami atau mereka pengen sekedar didengarkan, maka diskusi adalah jawabannya. Perdebatan nggak bisa jadi jawaban. Ada orang-orang yang ya kita cerita karena saling relate nih dengan yang lain. Itu nggak bisa debat di situ. Sorry Dan, aku ini sedikit ya. Makanya ada kritik buat cogito ergo sumnya René Descartes. Oke. Ya, aku berpikir maka aku ada. Iya.
Problem kita kadang-kala ketika kita, makanya kita kadang-kadang pakai istilah debat berarti tukar ini. Ada diskusi, ada dialog. Problemnya Oke. dalam memahami pikiran orang lain, ya, kita tuh sering cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Maka cara saya memahami Denny adalah berdasarkan yang saya pikir. Iya. Oke. Presuposisinya tadi. Ya, apa yang saya pikirkan tentang Denny. Oke. Iya. Ya, berikanlah subjek yang lain, ya. Iya. Misalnya kepercayaan yang lain, Iya, ya. iya. Ya, contohnya kepercayaan yang lain lah, kepercayaan suku Parmalim misalnya. Iya. Misalnya Parmalim Iya, lah. Parmalim. Ini Parmalim. Nyembah patung dia, Bang. Iya. Iya. Jadi saya berpikir tentang Parmalim berdasarkan yang saya pikir, yang kadangkala bukan itu sebenarnya. Iya. Jadi saya pikirkan dia berdasarkan pemikiran saya. Iya, Padahal sebenarnya dia bukan begitu. Betul. Kekristenan aja sering disalahpahami. Oke. Jadi saya ketemu sama orang, mereka bilang kita nyembah 3 Tuhan. Gitu. Oke. Ya mereka bilang ya Yesus itu kok manusia disembah. Oke. Gitu. Jadi kenapa? Ya karena mereka berpikir tentang sebagaimana yang ada dalam pikiran mereka, bukan sebagaimana kekristenan adanya. Iya. Oke. Nah itu problem juga tuh. Makanya, nah ini balik lagi. Iya. Kalau bicara tadi soal gen Y, gen Z, ini bukan kebetulan. Iya. Ya kan, bukan settingan. kebetulan juga Gen Z kan. Ya, walaupun packagingnya Iya. baby boomers. Baby boomer sih, betul. Enggak mengingatkan saya pada Eric Estrada nih. Waduh. Kayaknya aku harus siapin skincare ya. Gak usah. Bukan ski. Saya lihat postingan nih Dut ya. Ini dalam konteks pelayanan. Iya. Siapa yang berpikir kalau sekarang ada pelayanan atau ministry, gym ministry? Oke. Bukan Grogol Youth Ministry, Iya. tapi gym ministry. Iya. Social sport lah ya. Nah, gym khusus memang Iya, sekarang orang mulai pikirkan Kesehatan. Gitu. Kenapa kok masuk ke sana? Ya karena bagaimana di tengah disrupsi ini kita beradaptasi. Oke. Tadi saya udah berikan ya beberapa fitur ya. Misalnya tadi di gereja, tampilan di gereja. Dulu gereja Pentakosta mana ada musik yang lain selain piano. Di Sati. Jadi saya ada, nah ini supaya kalian tahu nih. Saya ada saksi mata di mana dulu hanya piano. Dan kemudian keyboard. Di masa saya lah itu ada drum. Ada gitar, ada bass. Oke. Mau tidak mau. Iya. Kita kemudian ada beradaptasi dengan kebutuhan. Ya, tapi ya itu sekali lagi relevan itu tidak berarti kemudian kita menggadaikan apa yang menjadi prinsip di balik. Betul. Nah, problemnya ketika kita nggak mengerti artikulasi prinsip di balik kita melakukan sesuatu. Berarti kita bisa jadi apa saja, siapa saja tanpa harus meninggalkan esensi dari panggilan hidup kita. Wah, enggak juga. Gimana bang? Enggak, ini berpikir liar aja nih. Enggak, tetaplah ada. Kan kalau kamu bilang takutnya pendengar kan, gini nih. Bukan berarti apa saja, siapa saja dengan panggilan, tapi paling tidak kan bisa prinsip. Ya, bisa jadi kita melakukan sesuatu ya. Nah, tapi di baliknya itu kita mengerti lah prinsip di baliknya. Dan kalau saya sih lebih kepada gini, sadar nggak sih bahwa pelayanan itu ya, ketika kita bicara nih pelayanan ya, pelayanan itu kemudian memiliki definisi yang jauh lebih luas
Dibanding apa yang kita pahami 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu gitu.